30% disiplin dan usaha, 20% luck. Jadi blueprint itu apa sih? Bro Rian, panggil aja bro ya. Masih muda, saya nganggap diri saya muda terus. Bro Rian, blueprint itu apa sih? Nah gini loh, blueprint itu asal usul Anda lahir di mana, itu nggak bisa dirubah tuh. Dari keluarga mana nggak bisa dirubah. Dari negara mana. Otak lu IQ-nya semana, nah itu paling nama-nama dikit lah, kalau udah gede lah. Ya kan? Nah itu blueprint yang nggak bisa dirubah. Muka lu gimana, ganteng atau enggak. Ingat ya, orang yang di sini, yang ikut kelas ini, cantik atau ganteng, itu udah nilai plus itu. Sebagian besar masalah Anda hilang. Karena ada pepatah yang bilang, don't judge the book by its cover. It's fucking bullshit. Orang itu nilai kita dari cover kita. Saya masih pakai kaos nih. Sebenarnya saya lagi liburan sih. Saya sebenarnya mau pakai kemeja. Karena gini loh, kita ini bukan siapa-siapa. Beda cerita kalau Anda Bill Gates pakai kaos kayak atau enggak Mark Zuckerberg. Udah tahu siapa dia kaya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus show di sini. Jadi judge the book by its cover. That's the quotes yang saya percaya. Kalau enggak orang, kita ini hidup apalagi di zaman media sosial ya. Apa yang Anda lihat di media sosial, influencer, saya kenal banyak artis influencer. Aslinya nggak begitu. Different. Sangat sedikit yang benar-benar sama. Kita ini kurator kehidupan. Apa sih kurator? Ada yang tahu kurator nggak? Jawab singkat aja, kurator. Saya hitung 5 detik. Kurator. 1. Penilai harga. Mas Erik, Bro Erik. Oke, ya 30% lah. Kurator adalah pemilih, that's it. Mas Samuel, pengatur. Oke, ya. Kita ini adalah kurator. Jadi gini, apa maksudnya kurator? Di media sosial yang ditampilkan, di media sosial Anda, Instagram Anda, itu adalah konten-konten yang dipilih, yang terbaik. Anda belekan, nggak mungkin ada masukin situ. Baru bangun tidur. Nah, kita ini kurator kehidupan. Jadi, kita begitu kita ngomong, kita pakai pakaian yang baik, dan lain-lain. Kita bukan munafik, tapi kita sedang memilih yang ditampilkan terbaik kepada orang lain. Oke. Tadi ya, asal usul blueprint tidak bisa dirubah. Tadi saya udah kasih tahu asal usul blueprintnya gimana. Saya lanjut sekarang ke slide selanjutnya. Ini ada gambar kakek tua jenggotan, dan ini yang muda, kelihatan ya gambarnya nih ya, yang ini muda nih. Muridnya ini lagi bimbang nih, lagi galau nih. Dia tanya, Sifu itu master Sifu. Saya galau nih. Teman-teman saya udah sukses, gue masih jualan X. Teman-teman saya udah punya mobil, saya masih naik sepeda. Master Sifunya ceritanya bijak nih, mukanya aja udah bijak banget nih. Dia jawab, coba lihatlah di sana. Wih, kata-katanya begitu ya, bijak ya. Lihatlah di sana, ada daun teratai. Daun teratai itu, ya, kena matahari yang sama, kena air yang sama, hidup di danau yang sama. Tapi Anda lihat di sini, ini mau saya kelihatan nggak sih? Nah, ada yang udah mekar, ada yang udah jadi bunga, ada yang masih jadi kuncup, ada yang masih di dalam nih. Nih. Wah, kok beda-beda ya? Kenapa beda-beda? Master Sifunya jawab, itu sama seperti manusia. Ada yang mekarnya nanti, ada yang matinya duluan. Kalau Anda paksa yang kuncup ini mekar duluan, yang ada apa? Rusak teratainya, rusak, mati dia. Jadi jangan pernah ngiri lah sama kesuksesan orang lain. Kita ini bersaing sama diri kita sendiri. Pernah imagine nggak sih, saya baru dari NTT nih, dari istri saya orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Dia itu baru pindah kubur kakek-kakeknya tuh sampai 5 generasi diurutin ada. Tapi yang didoain cuma 2 generasi ke atas. Generasi kelima yang paling ujungnya tahun 1800-an udah nggak kenal lagi. Ya itu juga terjadi pada kita. Ya kan? Kita ngejar apa sih hidup? Ya. Kita ini habis 2 generasi juga nggak ada yang doain. Oke, kita kembali ke topik. Oke, jadi ini. Setiap sesi saya akan jelaskan sesuatu. Saya akan kasih hadiah. Ini hadiah beneran. Jadi beruntung ya ikut kelas ini. Serius.
Hadiahnya adalah saya akan kasih DISC test. DISC adalah singkatan tes psikologi untuk mengetahui blueprint kalian. Jadi bagi yang belum tahu blueprint kalian, belum tahu diri kalian, belum kenal diri kalian, saya kasih nih DISC test. Cara lihatnya gimana nih? Saya kasih lihat. Cara ininya nih. Mana nih? Nanti saya share. Mana sih DISC itu gua? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Kalau ngantuk ngomong aja ngantuk. Recording in progress. Atau di sini nanti saya share. Ntar saya email atau apa. Nah, jadi P itu adalah yang paling kalian banget. K itu yang paling enggak banget. Contoh gini, nomor 1, nggak mandiri, lapangan nggak setuju. Wah, ini sih gue nggak banget nih. Gue kasih silang aja nih. Ini mana sih enable hitting? Nah. Gampangan, nggak mudah setuju. Kita kasih X nih. X-nya 1 aja nih. Tapi harus dipilih nih, P. Petualang, ngambil resiko. Nah, ini gue nih. Nah, jadi, tapi nggak boleh isi 2 ya. Maksudnya ya, satu kok, hijau ini 1. Nah, ini 1, ini 1. Nah, lanjut. Habis itu, ke nomor 2. Nah, kalau udah diisi semua, nanti langsung keluar resultnya gimana. Lu ini orang gimana. Ini tes DISC itu umum. Bukan feng shuian ya. Ini udah dipakai di perusahaan internasional. Saya pun kalau rekrut pegawai, maaf Pak, nggak bisa open mic karena suara tidak kondusif tadi. Tapi dari bunga lotus itu kan jelas bahwa perbedaan mekar di umur, sedangkan dalam konteks karir ada yang mekar di umur 25, ada yang mekar di umur 35, bahkan ada yang tidak pernah mekar. Oke, nanti saya jawab di bagian, saya save dulu ya pertanyaannya ya. Nanti saya jawab ini. Tapi tadi saya jelasin tadi ini masalahnya Excel nih, Pak Michael. Nanti saya jelasin. Ini saya share. Ini emang saya udah siapin kok buat saya share. Nanti langsung kelihatan di sini resultnya. Kalian ini cocoknya karir apa sih? Kalian ini apa sih? Ya, 90% sih pas ya. 80% deh kalau di ESC. Dia itu dominans. Artinya, jadi kalau saya nyari pegawai yang jadi manajer, saya nyari yang D-nya itu tinggi. I itu adalah apa? Gue lupa. Ini jago ngobrol, jago ngomong. S itu stable, orangnya stable. Nah, gue nyari pegawai itu yang stable. Kalau saya tes S-nya saya itu jelek banget. C itu compliance, orangnya detail. Saya S sama C-nya itu jelek sekali. I-nya lumayan lah. Saya ini introvert sebenarnya. Nanti saya share semua. Ini soalnya tulisnya banyak yang saya mau share. Nggak tahu waktunya cukup gak. Saya pakai kok buat rekrutmen pegawai saya. Karena kan kalau kita rekrutmen pegawai ya, kadang-kadang kan manis-manisnya doang waktu interview. Nggak ketahuan jati dirinya, dalamnya. D itu saya cari itu buat yang tadi, dominance. Yang buat mimpin, tapi harus diarahin. Ini 80% akurasinya buat nilai blueprint kalian. Mau yang 99% nggak? Jawab mau dong, biar saya semangat. Mau nggak yang 99%? Mau ya? Yang 99%? Supaya tahu blueprint kalian gimana. Supaya enak nih, nentuin arah bisnisnya, ngegasnya gimana. Oke. Saya ini masih probation, jadi trainer. Jadi saya belum masuk grup BBKA-nya, teman-teman. Teman-teman bilangin aja, jadiin pegawai tetap. Oke. Ya, yang 99% saya share. Bentar, teman-teman. ChatGPT with prompt. Oke. Ini yang 99% nih, saya kasih tahu. Buka ChatGPT kalian,
Saya ini orang yang realistis. Sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Saya ini orang yang realistis. Saya percaya, pokoknya yang saya lihat, saya percaya. Kalau nggak, gue nggak percaya. Saya belajar Kung Fu Lo Banteng, Kuntao Lo Banteng. Gurunya aja gue tantangin dulu. Kalau nggak, gue nggak percaya. Jadi, ini valid menurut saya. Kalian ke bagian personalization, sini. Kalian custom instruction, ini ikutin dulu nih ya. Nanti saya share lah. From now on, stop being agreeable and act as my brutally honest strategic advisor. Jadi intinya, prompt ini kayak gini ya. Do not validate me, do not soften the truth, do not flatter. Artinya, lu jangan iya-iya aja deh. ChatGPT kalau lu nggak prompt kayak gini, dia akan main aman. Buat lu senang-senang aja. No. Kita harus arahkan ChatGPT ini. Lu ini harus brutal, jujur sama gua. Gua butuh teman, kalau Pak Henry ngomong kan, gua pernah nonton tuh IG-nya. Butuh teman yang ngata-ngatain kita kan. Nah, kalau yang ngata-ngatain gua, teman nggak berani. Gua ajakin sparring tinju. Nah, tapi kalau ChatGPT kan ngata-ngatain, kadang-kadang gua kesel sendiri dikata-katain sama ChatGPT. Tapi, ya bagus. Do not flatter, jangan muji-muji gua. Challenge my thinking. Ayo challenge dong pikiran gua. Pertanyakan asumsi gua. Expose the blind spot. Be direct, rational, and unfiltered. Matiin filter lu di ChatGPT. If my reasoning is weak, dissect it and show why. Kalau alasan gue lemah, hajar dan tunjukkan kenapa. Kalau gue bohong sama diri sendiri, point it out. Intinya ini bagus, promnya nih banyak, ini panjang lah, gue malas bacanya. Nah, ini bagus. Nah, ini setting nih, best style and tone-nya lu setting. Jadi candid, direct, and encouraging. Nah, jadi pertama lu pro setting dulu ya, stepnya jangan lupa nih. Setting dulu personalization ya. Kalau nggak nanti nggak keluar yang 99% gue bilang. Oke, kita lanjut ya tadi 99% ya. Nah, udah saya siapin lah buat BPK ini lah. Mana sini? Nah, ini dia nih. Wah, promnya panjang nih. Bacakan blueprint saya secara sangat mendalam, objektif, tanpa filter. Gunakan pendekatan lintas sistem. Potensi bawaan paling kuat, sifat gelap, pola kegagalan, area hidup. Sampai CEO juga gue tulis nih. CEO, jam CEO. Lu mau percaya mau enggak, pokoknya di gue 99% akurat. Gue udah bacain ke 50 orang lebih, dia sampai kaget. Gue disangka ahli Feng Shui, tau gak? Padahal gue gak ngerti. Gue deal bisnis, bayangin. Saya deal bisnis, pakai ginian. Nanti saya ceritain lah, kalau ada sesi lanjutan. Golongan darah, astrologi Veda ini dari India nih, arah bulan. Horoskop, garis tangan lu fotoin di ChatGPT, tanda lahir, gue ada tanda lahir di sebelah kanan. Wajah fotoin, human design ini dari barat nih. Fase hidup, umur segini lo gimana. Reinkarnasi sebelumnya gue tulis, bayangin aja. Detail ini promnya gue, prom dewa. Reinkarnasi sebelumnya. Lu nggak percaya nggak apa-apa, ini lucu-lucuan aja kalau nggak percaya. Nah ya, nanti gue kalau tertarik ya, kalau lu nggak percaya gini, demennya berdoa, silakan. Nggak usah ikutin yang 80% aja. Di ISC aja, psikologi. Nah, resiko kanjur. Kalau gue sih pas. Mau promnya, ya nanti saya share. Buat teman-teman BBKA, BBKE. Lanjut dulu ya, masih panjang nih sesi kita nih. Ingat kok, nanti saya share kok promnya. Asal nggak ngantuk. Oke, nomor 2. Blueprint adalah arah, bukan takdir. Dari jam berapa sih? Oh, jam 9. Di sini jam 9, jam 8. Min, kita sampai jam 9 ya? Jam 9, sejam lagi. Ntar sesi tanya jawab 30 menit deh. Blueprint adalah arah, bukan takdir. Potensi tanpa eksekusi tetap tidak akan menjadi apa-apa. Peta bukanlah wilayahnya, rencana harus diuji di lapangan. Oke, nomor 2 nih ya. Bapak, Ibu, adik-adik, senior-seniorku yang jauh lebih kaya, lebih sukses. Jadi gini, blueprint itu 50%. Tapi apa ya? Ntar, gua tulis dulu tadi. Tapi kalau nggak dijalanin ya sama aja. Analoginya gini loh. Lu punya mobil Ferrari. Atau lagi Avanza. Ferrarinya ini cuma diparkir di rumah. Avanza ini walaupun cuma bisa 80 km per jam, Avanza bisa berapa sih? 100 kah? 100 km per jam. Tapi dia jalan. Yang nyampe tujuan apa? Ya Avanza. Ini sama. Blueprintnya adalah arah, bukan takdir.
Bukan kita ngerubah, ya kita bisa merubah takdir kalau kita misalkan tahu blueprint kita dulu. Misalkan tadi yang tadi saya baca itu di bab 1. Blueprintnya udah jelek, blueprint lu sampah banget deh, berat banget deh. Lu ada tadi nanti tulisannya life path ya. Life path itu ada yang penyublahan tanggal lahir. Kalau angkanya ada tuh master number 33 atau 11. Itu antara jadi cacing atau naga. Kalau lu cacing ya cacing aja. Tapi lu bisa jadi naga beneran, sukses banget. Nah, kalau udah tahu blueprintnya kan enak kita ngegasnya di mana. Nah, ini saya bicara ya, blueprint adalah arah bukan takdir. Ini kita harus, ini kayak map. Tapi map itu kalau lu nggak jalanin ya sama aja. Begitu kita action, kita jadi tahu batas-batas diri kita. Kita harus take action. Intinya gitu. Do it now. Karena apa? Dari pikiran akan turun ke perkataan. Dari perkataan akan turun ke perbuatan. Dari perbuatan itu akan menjadi karakter. Oh, si Rian nih orangnya gini. Dari karakter kita akan menjadi takdir kita. Nah, itu dia. Saya pernah dengar siapa yang ngomong. Itu bagus itu. Jadi eksekusilah mulai dari mindset Anda dan habit Anda. Ingat, habit Anda menentukan karakter Anda. Misalnya, siapa ya bangun pagi langsung lihat handphone. Tiduran dulu sejam di ranjang. Gue pernah soalnya di tahap itu. Dan feeling useless banget deh. Kayak berasa udah kalah gitu loh. Pagi-pagi yang seharusnya dijalankan dengan rutinitas sukses. Oh, William Tanuwijaya yang ngomong ya. ya, oke. Itu. Oke, jadi pagi-pagi itu adalah golden hour-nya saya. Dan banyak orang penting juga saya baca, CEO itu bangun jam 4 pagi, jam 5 pagi. Itu golden hour. Jadi kalau Anda sudah melakukan rutinitas yang Anda tahu Anda malas, tapi Anda tahu itu berguna buat Anda lakukan pagi hari, Anda udah menang. Kenapa saya bilang pagi hari itu penting? Karena siangnya atau sorenya, lu akan ketemu orang-orang yang gak enak. Akan ketemu orang-orang yang marah, yang bikin lu marah. Akan ketemu masalah-masalah yang lu harus pecahkan. Tapi kalau paginya lu udah kalah, lu akan bawa mentality itu di siang harinya. Dan I don't want like that. Jadi pagi-pagi gue harus bener-bener ngalahin mental block gue. Contohnya pagi-pagi itu saya mandi air dingin. Ada air hangat kok, gue mandi air dingin. Hajar aja. Pagi-pagi itu saya lari 10 kilo. Malas banget lari 10 kilo. Saja, jangan dikira saya demen lari. Wah, malas banget mulanya. Gue cuma bite my teeth greget gitu dan lakuin aja, just do it. Lakuin ya. Habis itu gue minum vitamin. Ya itu contoh rutinitas saya. Nanti saya akan bagikan toolsnya juga. Saya ini orang yang demen teknologi. Jadi saya akan bagikan toolsnya. Habis itu buatlah perencanaan. Ini bab 2 nih. Ini kan tentang arah nih saya bicara nih. Buat perencanaan. 1 tahun ke depan gimana? 5 tahun ke depan gimana? 10 tahun kemudian, 1 dasawarsa kemudian gimana? Kalau nggak ada rencana begitu, ya ngambang ya. Tahu kan yang ngambang apa? Kemana arahnya? Septic tank. Ya buatlah rencana setahun gimana, 5 tahun gimana, 10 tahun gimana. Tulis aja, entah berubah-berubah juga nggak apa-apa. Yang penting lu tulis. Next. Wah, ini Master Sifu lagi nih ceritanya nih. Si Jenggot. Oke nih, ini anak muda galau banget nih ya. Ini Gensi nih kayaknya banyak galau. Soalnya bercanda ya, Gensi ya. Oke, ini ceritanya ini lucu nih. Jadi, nih murid nanya nih, murid galau nih. Master Sifu, bagaimana tahu ini keputusan yang benar? Saya galau ini keputusan yang benar atau enggak? Lalu Master Sifu menjawab, jalanlah di jembatan ini. Itu berkabut. Ini kabut ya, by the way ya. Kan nggak kelihatan. Jadi muridnya nanya, gimana nih? Kan jembatannya kabut. Saya mau jalan takut kecemplung, takut ada lubang. Master Sifu yang bijak ini berkata, jalan aja 1 langkah dulu. Nggak usah pikirin ujungnya. 1 langkah kelihatan kan? Kan lu lihat bawah, kelihatan lah. Kecuali mata lu -5. Kelihatan lah. Jadi intinya relevansinya apa? Jalan dulu selangkah.
nggak usah mikirin ujungnya. Kalau kadang-kadang kita ini, otak kita ini terlalu terkontaminasi sama IG ya, Instagram, yang bayangin ya, kalian lihat TikTok, itu cuma sepersekian detik. Kalau kalian nggak suka, kalian punya kuasa untuk swipe up, swipe up, swipe up. Itu merusak otak kita tanpa sadar. Makanya Gen Z disuruh zaman sekarang, suruh main game Final Fantasy. Ada yang tahu nggak game Final Fantasy? Udah nggak bakal mau game RPG. Nggak bakal mau. Kalau game gua zaman dulu, gua Gen Y by the way, generasi milenial. Itu game itu disuruh mikir. Satu game doang. Pemecahannya gimana ya? Nih bro, angkatan berapa nih kok main FF? Udah tua bro. Enggak lah, masih muda. Gue main FF7, FF8, 9, 10, Tidus Yuna, Cloud, FIFA. Itu kan role playing game ya. Lu baca cerita. Lu sekarang, anak zaman sekarang, gue heran loh. Saya heran. Main Roblox. Buset, gue main Roblox. Gak ada seru-serunya. Heran kenapa bisa berjam-jam itu. Satu ya, dari grafik itu sampah banget. Roblox. Sorry ya yang main Roblox ya. Ini pandangan saya, subjektif. Grafik sampah banget. Dari interaksi juga sampah banget. Saya ini gamer sejati, main Dota itu udah 65.000 jam. Ranking saya ini immortal. Koin dulu kalah kali sama saya. Tapi saya udah pensiun karena blueprint saya mengharuskan saya seperti itu. Setelah tahu blueprint, saya push rank itu sampai immortal. Immortal itu udah semi pro. Jadi intinya gini lah, bahwa hidup ini harus seimbang. Bagi yang tahu ikigai Jepang, hidup itu harus seimbang. Jangan cuma di post di kerjaan. Ada saatnya nanti Anda burn out. Jadi seimbang lah sama keluarga, seimbang sama diri sendiri, seimbang. Healing time jangan kebanyakan. Oke. Itu masih warnet. Gue minum dulu. Biasa gue ngomong 30 menit, ini agak lama nih. Seperti biasa di setiap bab saya akan kasih toolsnya. Toolsnya itu namanya Habitify. Ini bagi yang masih belum punya tools untuk nge-track dirinya atau map. Ini kan di mapnya apa? Tadi bab 2. Saya akan share Habitify itu apa. 60.000 sebulan. Nah, tapi gue suka banyak yang gratis kok. Nggak usah kayak saya bayar. 60.000 sebulan mana? Habitify. Siap ya, Habitify itu apa? Jadi di sini ada morning, ada afternoon, ada evening. Morning. Ini karena saya liburan, saya banyak skip ya. Ini hari-harinya nih ya. Timbang berat, tulis jurnal, minum vitamin, mandi air dingin. Oh, banyak yang skip juga nih ya. Ya, hit the gym 5 kali, running. Ya, belajar stoikism, gua demen stoikism. Gua demen zen, by the way. Berenang, cek kadar stres, gua pakai Garmin. Review, baca target pribadi, nah ini wajib. Gak ada yang miss, wajar lah, namanya kan saya belum jadi master seafood. Ya, jadi miss dikit wajar. Afternoon, ini masalah kerjaan gua semua banyak nih. Evening, gua main sama anak, quality time with kids. Nah ini karena lagi liburan. Oh ya, kebuka kartunya, apa-apa lah. Ada yang rahasia mobil saya yang bengkok udah lewat. Habitify ini bagus buat nge-track. Jadi setiap hari centangin. Yang gratis juga banyak. Yang kedua, saya pakai Atlassian Jira. Ini buat di bisnis nih. Nah, kalian kan ikut kelas ini mau bisnis. Nah, saya share lah. Inilah rahasia kartu saya. Bagi yang lebih kaya atau bisnisnya dari saya, ya nggak apa-apa. Nah ini contohnya Atlassian Jira ini keren banget. Ini buat nge-track arah map kita mau gimana. Contohnya tadi ya, step by step ya, di jembatan ya. Nyalain PC di kantor. Ini gambarnya Cikal, anak buah gua. Tugas masuk, komentar bisa kita ketik udah sampai mana. Kita akan saya ketik komentar. Beli yang satu ini cukup oke, sepertinya Pak, kondisi jika istri saya juga kuliah. Oh, saya balas di sini. Yang 150 ribuan aja lah. Ini bagus. Atlassian Jira ini buat nge-track arah bisnis tim. Ini masalah ini Jira bisa dipakai orang project manajemen buat track
yang responsible, siapa yang approval, siapa yang kontrol, siapa yang inform. Ya memang ini cukup kompleks, beda dibandingkan Trello, walaupun sama-sama Atlassian. Trello lebih simpel, kalau kalian mau yang lebih simpel Trello aja. Karena di Jira itu bisa automation ya, saya suka ya. Automation itu kayak setiap hari itu ada recurring task, bersihin toilet. Saya demen bisnis yang toiletnya bersih-bersih, karena itu mencerminkan karakter. Pak, nanti setelah sesi ini apakah ada rangkumannya? Aduh, Mimin kalau yang rangkum ya, saya nggak ngerangkum. Oke, udah ya tadi ya bab 2 ya. Ini saya share nanti bagi yang tertarik. Nomor 3, bisnis adalah cermin karakter. Cara kamu membangun bisnis sama dengan cara kamu menjalani hidup. Bisnis tidak akan tumbuh melebihi kapasitas pemimpinnya. I like it. Gini, gue bisa datang ke sebuah restoran dan gue bisa nilai bahwa ownernya ini rapi, detail, atau owner ini berantakan. Pernah wonder gak kenapa ada restoran yang di sini kitchennya di open, ya pakai kaca. Karena kitchen itu adalah daerah yang paling kotor. Jadi kalau kitchennya itu bersih, berarti ini sistemnya rapi. Ownernya juga detail, attention to detail udah bagus. Nah, saya ini sudah mewawancarai puluhan orang sukses. Serius. Pak Ivan Manjaya juga mungkin pernah. Temennya yang lain dulu tuh. Saya kan waktu buat acara HSS sama Pak Quantum ketemu. Ngobrol-ngobrol lah. Semuanya itu punya filosofi. Semuanya punya filosofi bisnis. Gak ada pebisnis sukses itu yang gak ada filosofinya. Contohnya, di salah satu orang, saya nggak sebut namanya. Bisnisnya lagi turun. Kaya, tapi ratusan miliar lah omsetnya. Belum teh. Ratusan M setahun. Dia ngomong, saya nanya, kok bisnis lagi turun nih? Lu kok nggak efisiensi aja? Lu cut lah yang ini. Dia nanya saya soalnya. Oh, nggak bisa, Yan. Dong. Nggak bisa, Yan. Gua kan rugi baru tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya kan gua untung. Kasihan yang gua cut. Kasihan yang kena efisiensi. That's karakter dan tercermin di bisnisnya dia. Orang kedua saya wawancara. Kok? Ya, ini pegawai goblok banget. Serius. Nggak lu pecat aja. Kalau gue sih udah gue sikat kok. Aduh, ya. Gue ini lagi mau buka lapangan pekerjaan buat ratusan ribu orang. Asal dia nggak maling, gue nggak akan pecat. That's karakter. Makanya di sini bisnis adalah cermin karakter dari Anda. Jadi kalau Anda tidak tahu karakter Anda tidak tahu blueprint Anda, mustahil Anda punya bisnis yang sukses. Kalau bisa pun sukses, bisnis itu sukses ya. Entah lu warisan orang tua, atau pure luck. Kalau main game tuh, stats luck lu tuh tinggi banget. Ya, gue gak percaya gituan, by the way. Saya mau buat pertanyaan nih, capek saya ngomong terus. Jawab ya, teman-teman. Bisnis itu tujuannya cuan bukan? Sorry pertanyaannya, bisnis itu tujuannya duit doang atau bukan? Itu pertanyaannya. Cuan, bukan kok. Jawab aja, nggak sah. Bukan, cuan. Oke, bukan cuan, bukan. Secara garis besar iya. Oh, enggak. Harus bermanfaat bagi orang, Mas Eri. Oke, that's karakter, that's cermin karakter. Cuan sekalian bantu orang, dua-duanya networking. Oke, saya close sesi jawabnya. saya sedikit clearkan di sini. Ini banyak nih. Cuan yang pertama dikejar dulu, biar bisnis jalan, baru nanti tujuan yang lebih besar. Oke, that's good, that's karakter. Oke, kalau gitu yang jawab cuan, saya kasih pertanyaan kedua nih. Mau bisnis narkoba gak sama saya? Atau enggak bisnis judol deh? Atau enggak bisnis gebukin orang? Mau gak? Tadi yang jawab cuan. Yang jawab cuan. Nggak mau kan? Kalau Anda nggak mau, berarti kita udah sepakat bahwa bisnis itu bukan cuan doang. Udah, that's it. Dari situ aja kita udah sepakat bahwa bisnis itu nggak cuma cuan.
Betul ya? Paham nggak? Nggak mau kan? Gue ajakin bisnis narkoba. Nah, kalau emang di sini Anda nggak mau saya ajakin bisnis, oh nggak bisa, dosa. Berarti Anda sepakat bahwa bisnis itu bukan cuma duit. Bisnis itu ada yang lain. Apa yang lain? Apa yang lain? Bisnis itu adalah melatih karakter kita, melatih tanggung jawab kita, cara pandang ke diri sendiri, cara pandang ke orang lain. Karena apa? Bisnis itu adalah arena latihan karakter. Saat tertekan, karaktermu keluar. Saat untung, karaktermu diuji. Saat rugi, nilaimu terlihat. Jadi gini loh, uang itu hanya menegaskan karakter Anda. Kalau orang jahat itu makin jahat, percaya sama saya. Orang baik itu makin baik. Saya baca bukunya William Suryajaya, pendiri Astra, founder Astra. Itu kelihatan, kemana-mana tuh dia bawa duit. Ya bukan, emang kaya sih, kasih duit itu gila tipsnya. Sampai akhirnya kan dia turun gara-gara anaknya sendiri. Itu akan menegaskan, lu ini kaya. Itu akan menegaskan, Anda ini orang yang gimana. Makanya kalau yang belum kaya ikut sesi ini, ya mungkin karena Anda di sini masih terlalu egois terhadap diri Anda. Anda nggak mikirin orang. Anda harus mikirin orang, harus punya value buat orang. Ya, kalau Anda jadi sales, kerjaannya duit, target. Oh, gue pernah jadi sales. Gue jadi sales. Yang gue pikirin adalah gimana customer itu happy, dapat value-nya. Bodo amat duit. Kalau perlu gue pakai kantong duit buat sendiri, buat traktir dia dan lain-lain. Kasih value bonus. Pokoknya value. Buat dia ketawa sama gue, buat dia nyaman sama gue, baru nanti gue ngikutin. Nah, saya percaya filosofi seperti itu. Berarti tergantung prinsip ownernya, bukan kok. Misalnya ingin jadi kaya dengan cara yang diinginkan dan bisa membawa salah. Ya memang, bisnis itu kan cermin karakter tadi saya bilang. Prinsip ownernya gimana? Ya kalau ownernya ini emang culas, tinggal tunggu waktu aja. Diceritain ini. Nah ini kita ganti ya. Si Master Shifu-nya masih ada nih. Nongol nih. Pakai Prompt ChatGPT masih nongol nih. Oke, ini ada dua pedagang. Dari mukanya juga kelihatan nih. Yang jelas mana yang bahaya yang mana. Dari mukanya udah kelihatan. Oke, pedagang pertama ini zaman Romawi by the way. Sebelum Masehi. Zamannya Julius Caesar. Jadi timbangannya masih pakai ginian nih. Gua nggak ngerti nih, di pasar masih pakai timbangan ginian nggak sih sekarang? Ini pedagang pertama nih nggak pernah kurangin timbangan. Jadi kalau mau beli buah, beli roti, ya timbangannya pas lah, jujur lah. Oke, segini. Ya, jualannya sih tipis. Ya, tapi dia jujur. Pedagang kedua, ya lihat aja dari mukanya. Ya kan nih. Cuannya awal-awal gede. Mainin tuh. Tapi lama-kelamaan orang tahu. Ya, ini sepi tokonya. Ini long run. Di perjalanan waktu, yang orang yang ini akan lebih sukses. Bukan cabang, kalau dia pinter. Buka franchise, jangan dijaga terus. Kalau nggak kayak Kongko di Glodok, kaya sih. Glodok masih ada di pasar baru. Kaya sih, tapi jaga toko terus. Namanya dia kerja di toko itu, berarti nggak mau gitu. Oke, satu cerita lagi deh, gue tambahin di bab 3 ini. Tahun 95, ada asuransi di Jepang, namanya MIO, apa ya? MIOI, kalau nggak salah ini. Karena saya nggak tulis ceritanya. Itu Jepang itu kan sering kena gempa. Nah pada saat itu kena gempa dan tsunami, dokumen nasabahnya terhilang. CEO asuransi itu bilang, dokumennya belakangan aja, yang penting kita bantu orang, ini masalah kemanusiaan. Wah itu keren banget itu. Sampai sekarang dia jadi perusahaan asuransi terbesar di Jepang. That's karakter. Nah itu salah satu saya tambahin di story bab 3. Oke, ini seperti biasa di setiap bab. Untuk kata di bab 3 ya, karakter, dan lain-lain. Pakai Jira juga bisa.
tapi nanti detailnya ya, biar cepat. Ini Raci sistem tadi, Raci juga saya mau jelasin, tapi mungkin Bang Teguh bisa aja deh. Siapa, ini penting ya, Raci sistem itu ya, kalau nggak sistemnya nggak jalan ini. Anda bisa aja punya karakter, ini maksudnya gini loh, Anda sebagai owner bisa aja punya karakter, tapi anak buah Anda ini, misalkan pegawai Anda ini, kurang bisa jalanin yang Anda mau. Makanya pakai Raci sistem. Misalkan bagian ini deh simple nih, untuk bersihin toilet, yang responsibel adalah admin, bukan admin, tukang bersih. Yang approval adalah supervisornya, yang kontrol flow-nya adalah admin, yang diinput terakhir adalah manager. Nanti sistem ini bisa dibilang tinggal klik-klik, makanya enak. Nah ini penting, jangan sampai Anda punya karakter, tapi anak buah Anda tidak menjalankan itu, sehingga apa? Gak tercermin di bisnisnya. Oke, saya lanjut. Uang fase hidup dan aktualisasi diri. Setiap fase hidup punya permainan yang berbeda. Number one, survival. Number two, success. Oke, jadi gini, fase kehidupan orang berbeda. Jangan sampai ini penting. Di fase emas, hidup lu malah nyantai. Itu bahaya. Kokinya udah beda. Kalau fase emas udah lewat. Lu, aduh, dua kali akan lebih keras kerja Anda. Jadi jangan sampai Anda tidak mendengarkan bisikan hati Anda, intuisi Anda. Makanya harus sering ngobrol sama diri sendiri. Kapan sih terakhir Anda ngomong sama diri sendiri? Rian, apa kabar? Rian lagi marah ya? Rian lagi bete ya? Ada yang pernah ngomong gitu gak? Gue kayak orang gila kali ngomong gitu. Tapi enggak, gue sering kok ngomong sama diri sendiri. Gue sering meditasi sendirian, ngomong sama diri sendiri. Karena Indian kita mati juga sendirian. Ya jadi bisa dibilang, cobalah bicara sama diri Anda sendiri. Ya ini udah fase mana, jangan dicuekin. Tapi biasanya panggilan jiwa sih. Seperti saya cerita, saya dulu sering nge-push rank Dota ya. Tapi entah kenapa, tahun berapa gitu saya jadi males, berhenti total aja. Bukan gara-gara kalah terus sih. Ya sering kalah tapi nggak kalah terus, ada menangnya. Karena rank atas kan makin susah tuh. Berhenti total, gue jadi fokus di bisnis dan hasilnya luar biasa sih. Fokus aja, laser fokus. Hidup itu berjalan dalam fase ya. Fase itu naik, ada naik turunnya ya. Bukan garis lurus teman-teman. Ada fase belajar, ada fase membangun, ada fase mendorong, fase menikmati, fase melepas. Masalahnya gini loh. Banyak fase orang tuh salah kira fase dia. Karena dia nggak gitu kenal sama diri sendiri. Ada orang yang santai di fase emas. Sibuk healing. Wah healing terus. Padahal seharusnya mengukir. Ini ngomongin healing ya. Saya ini nggak merasa pantas diri saya ini healing. Ini gue terpaksa aja keluar kota di NTT. Saya belum pantas. Saya lagi di fase mengejar. Saya belum pantas liburan. Kasihan sih anak bini gue sih. Tapi udah gue bilangin sih. Saya jarang liburan. Karena saya di fase mengejar. Gue suka heran kadang-kadang. Ini ada orang yang bisnisnya belum sukses. Teman lo. Kerjaannya healing terus. Manja banget sih gue pikir. Ya itu pandangan saya lah. Healing itu saya cuma butuh 10 menit. Habis itu back to the track. Makanya kita tongkat estafet harus jalan. Saat Anda capek, tim jalanin. Makanya jangan sampai semuanya bottleneck-nya Anda ya. Makanya sistem itu penting, Raci tadi. Nah, cari nyaman padahal energinya perlu penuh. Bagi yang pakai jam Garmin, saya sarankan beli jam Garmin. Saya bukan sales Garmin by the way. Anda harus tahu fitur namanya Sleep Score, HRV, itu akan menentukan skor energi Anda di besoknya. Contohnya, Sleep Score saya lagi jelek, HRV saya lagi di bawah biasanya, low. Angkatan gym gue pasti jelek, lari nggak mungkin begitu kuat, saya dengerin. Listen to my body. Ya kalau nggak, bawaannya cedera, kalau nggak, wah, CNS saya kena. CNS itu Central Nervous System, yang kena, mikir pun males. Nah, saya dengarkan. Makanya jam itu teknologi kita gunakan lah. Lalu nanti
Pada saat energi turun, biasanya orang bilang gini nih, mereka nih bilang nih, yang manja tadi, yang manja. Kenapa hidup gue berat ya? Kenapa sih? Aduh, playing victim. Sering nggak ketemu teman yang kerjaannya playing victim? Gue sih ada ya beberapa teman kayak gitu ya, tapi gue jauhin. Karena itu kayak virus. Virus itu bukan cuma virus HIV doang ya, bukan virus influenza doang. Itu juga virus. Hati-hati. Makanya BBKA ini kan circle yang positif. Nah, mudah-mudahan virus yang positif menular. Nah, kalau kalian punya teman yang virusnya negatif, jauhin aja, tinggalin, coret aja. Apalagi yang sering utang. Makanya punya WA saya. Satu saya apa? Bukan tempat utang. Bro Rian, kalau misalkan ada teman ngutang gimana? Teman ngutang, biasanya gue lihat dulu alasannya apa. Gue cuma bilang, kalau ngutangnya 5 juta, gue bantu 500.000 bro. Nggak usah balikin. Biasa gitu. Atau enggak dia alasannya nggak jelas, nggak kuat, nggak gue balas sama sekali. Gue strike, maksudnya to the point itu. Berarti putus hubungan sama gue. Karena begitu Anda mengajukan pinjaman uang ke teman, Anda mempertaruhkan hubungan teman. Satu, gue nagihnya nanti nggak enak. Susah deh nagihnya, pengalaman gue. Jadi Anda sudah mempertaruhkan, apa ya, hubungan pertemanan. Jadi gue nggak anggap teman lagi. Begitu teman ngajuin ngutang, alasannya nggak jelas. Gue nggak balas sama sekali. I don't give a shit, gue nggak butuh temen dia kok. Nah, saya sih kayak gitu ya. Saya buang rasa nggak enak saya. Debt just only give 10%, Ko Andrew. Oh, good. Oke, gue pinjemin lu 5 juta, tapi 10%-nya bayarnya. Bagus juga. Kalau nggak pakai jaminan aja ya, Ko Erik ya. Jaminan lu apa? Siapa tahu kita bisa dapat apa? Motor atau tanah. Kita bisa. Motor sih nggak bisa. Saya lagi belajar. Tanahnya kita eksekusi aja. Dan tutup saran. Oke, seperti biasa cerita. Ini kita ke zaman Romawi ya. Udah naik tadi kan zaman Master Sifu tuh. Ini zaman Romawi. Ada 2 prajurit. Ini prajurit yang sebelah kiri kerjanya nyantai-nyantai doang. Pada saat perang mereka takut. Melotot, kaget. Wah, ada perang. Nggak siap. Ya, jangan sampai kalian begitulah. Bersiaplah setiap hari. Yang asal baca buku. Ikut BBKA. BBKA. BBKA, ikutlah ya. Kalau ada seminggu 3 kali sesinya, ikutlah ya, mudah-mudahan pada saat kesempatan itu datang kalian bisa grab. Lanjut. Oke, ini gue begini kan pas. Gue selalu bagikan tools. Nanti toolsnya tadi bagikan biar gak lama. Oke, jadi untuk tadi bab 5 ini, toolsnya ini adalah, ada yang tahu Gemini Canvas? Ada yang pernah pakai Gemini Canvas? Belum? Belum ada? Oh, beda. Gini loh, chatbot itu ada Grok, ada Perplexity, ada ChatGPT, ada Gemini AI. Banana itu buat ada jawab, banana itu buat kita gambar. That's a different thing. Itu sesuatu yang beda. Oke, saya tanya sekarang, apakah tadi Gemini AI bisa begini, ChatGPT? Ini misalkan ini ya, program nih Maka 4, PES 410. Bagi yang demen tari, gue lagi ngincer PES 4. Ignatius Rian Christian, ini bisa diklik semua, isi run, dia buatin program. Misalkan ini ya. Programnya kita lihat, gue buat ini 5 menit by the way, buat nge-track kita. Ini salah satu ya, dilihat sama babnya ya, persiapan. Terus ada Kipchoge juga, sama Spagirian, fokus ke formulari auto ya. Ini kayak programmer, ini kan pasti. Jadi teknologi sih gila banget sih, sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Saya kayak misalkan saya buat unlock nih ya, platform nih, unlock premium content, that's kayak website teman-teman, that's it tuh, bahkan bisa diklik, tuh, Udin Fari, tuh lihat, ini, oke lah nanti lah sesi sendiri aja lah, saya jadi ini gue akan track kalian supaya kalian siap kalau ada perang.
bisnis adalah arena peperangan karakter. Oke. Nomor 5, membaca arah. Kapan mengejar skala, kapan mengejar makna. Arah-arah lebih berbahaya daripada lambat berjalan. Gini teman-teman, Andrew Tate tuh ngomong, speed itu important. Saya beli kelasnya tuh War Room. Gue suka karakternya. Timothy Ronald kan ngikutin dia. Blueprintnya dari dia tuh. Timothy Ronald mah kalau ketemu gak kayak di medsos ya. Medsosnya kayaknya coba. Tapi kalau ketemu gak gitu. Baik orang. Ya itu dia ngikutin blueprintnya Andrew Tate tuh. Jadi gini, Andrew Tate ngomong, misalkan kita ngomongin gini, saya yakin misalkan di sini ada 5.000 orang, ada berapa orang, saya nggak tahu nih, 5.000 orang. Nah, yang jalanin paling 3 orang, yang lainnya apa? Ya kebanyakan selesai di kepalanya, satu langkah juga nggak jalan. Jamin gua. Ini gua ngomong sampai capek nih. Ya. Paling ya berapa orang jalan? Ini namanya reverse psikologi, mudah-mudahan enggak ya. Jadi jangan sampai ilmunya banyak dari BBKA, tapi yang dijalanin nggak ada. Wah, men. Sayang banget. Jadi teman-teman, speed itu important. Andrew Tate balik lagi, dia cerita, temannya cerita tuh, Andrew Tate tuh, gue mau nanya dong bisnis apa yang bagus kayak Andrew Tate sih. Andrew Tate ngomong, lo bisnis baju aja, gini-gini dijelasin cara impornya gimana dan lain-lain. 2 minggu kemudian Andrew Tate nanya ke temannya, udah sampai mana? Belum dijalanin. Marah-marah lah Andrew Tate. Dia bilang, you fucking idiot, gue bisa jalanin bisnis itu dalam waktu 8 jam. Jadi kita ngomong speed itu important. Apalagi zaman AI sekarang. Makanya saya selalu relate bab-bab yang saya buat dengan AI. Kenapa? Karena men, kita ini bisa memangkas speed. AI itu nggak bisa menggantikan manusia. Belum. Suatu saat ya, tapi sekarang belum. Tapi dengan adanya AI, eksekusi kita ini jauh lebih cepat. Kapan-kapan ada sesi tersendiri, saya demen videografi juga dan buat AI. Saya buat film pakai AI, hasilnya kayak Hollywood, by the way, pakai muka gua. Nggak ecek-ecek beneran hasilnya. Nah jadi, kalau kalian nggak ngerti teknologi, belajarlah. Ya. AI itu udah ningkatin speed. Tapi ingat, prompt ChatGPT-nya tadi bab 1 ya. Kalau nggak ChatGPT-nya ngasih promo terlalu aman. Jadi di bab 5 ini, kapan mengejar skala, kapan mengejar makna, maksudnya gini loh. Speed itu penting. Jadi, saya mau quote sedikit nih. Dari Robert Greene. Law of Power. Hukum ke-27 bagi yang baca bukunya, Robert Greene. Beraksilah dengan berani. Kebanyakan dari kita penyegan. Segenan orangnya ya. Orang Indonesia biasa begitu kok. Kita ingin menghindari konflik dan ketegangan agar disukai semua orang. Mungkin kita menyamarkan rasa segan kita dengan kepedulian terhadap orang lain, dengan keberanian lebih baik di bisnis. Bahasanya emang agak berat. Kita bisa memperbaiki. Jadi gini, maksudnya, kebanyakan dari kita ini gak berani ya. Jadi harus berani lah. Speed aja. Salah juga kalau misalkan, contohnya nih, cerita di kapal ini nih ya, zaman Romawi lagi, biasa. Kapal yang ini cepat nih, yang ini lambat. Ini 2 kapal perumpamaan aja. Kalau kapal yang ini cepat, dia salah arah misalkan, dia bisa putar balik dan memperbaiki kesalahan itu. Tapi kalau yang ini lambat, misalkan kapalnya, kapal lautnya, so udah keburu sulit lah putar kehaluannya lah. Maksud saya dengan speed ini, kalian punya keberanian, harus berani dan dia gabungin sama speed tadi ya. Kalian punya keberanian untuk memperbaikinya. Ya kalau salah, saya sih gentle ya maksudnya. Kalau bisnis itu kalau rugi ke partner gue bilang rugi. Ya kalau mau gue gantiin walaupun ada di kontrak. Saya segentle itu. Dan harus berani lah. Ya jangan ada misalkan ya punya bisnis ya, customer komplain yang turun itu anak buah. No, komplain lu yang turun, lu belajar sesuatu. Awal-awal aja maksudnya. Nanti kalau udah jalan sistemnya nggak usah. Karena dari komplain itu, bisa 3 yang lu tawarkan ke customer. Bisa jadi teman.
Pertama lu minta maaf, ini saya kasih tahu trik saya nih. Begitu customer komplain, pertama Anda mengajukan permohonan maaf. Yang kedua, Anda menawarkan solusinya. Yang ketiga, Anda memberikan kompensasi. Kompensasinya jangan ditukar urutannya, tadi dia tersinggung. Ya kalau salah begitu aja, namanya kita ini, asal kita nggak niat jahat. Ya tadilah, kejar cuan dulu boleh, tadi ada yang jawab kan. Termakna itu setelah cuan, that's good lah, nggak apa-apa. Oke, ini diarium nih, buat ngecek arah, apa tadi? Ngecek ini, arah kita udah bener belum? Sama notebook LM. Nah, ada yang tahu nggak notebook LM? Ada yang tahu nggak ini? Tool saya mah banyak, langganan gue mahal-mahal semua. Gue explore soalnya. Ini saya kasih tahu, notebook LM ini penting bagi pemilik bisnis. Saya mah buka aja lah buat saya punya beberapa bisnis, ini saya buka nih. Buat omset COGS tahun 2025, Januari sekian, kecil omset gua. Nah, ya kan. Nah, total 4,3 M. Nah, bisa mau ketik juga di sini. Ini salah satu bisnis saya ya. Siapa sales penjualan apa yang terbaik? Nanti dia keluar tuh. Nah, ChatGPT Anda nyimpen datanya kan terbatas sih. Notebook LM ini keren banget, guys. Nanti dia keluar tuh. Nah, dia loading. Ya, tapi intinya keluar lah penjualan apa. Diarium ini sebenarnya buat nge-track ini ya. Kalender ya. Nah, ini ya. Ini saya share semuanya lah. Ini foto-foto saya. Ya, ini kalau diklik ini bisa ada tulisannya. Ya, tapi saya buka cepat aja ya. Malu saya, diari saya soalnya. Oke, saya lanjut. 20 menit lagi nih. Udah saya cepetin nih, mental block adalah musuh utama. Jadi gini loh, saya cerita aja nih langsung nih. Shawshank Redemption. Namanya apa? Judul filmnya? Ada yang tahu gak? Morgan Freeman. Ada yang tahu gak? Siapa namanya? Shawshank. Oh iya. Shawshank Redemption. Susah banget ngomongin. Nah itu deh, Shawshank Redemption. Ini Morgan Freeman nih. Jadi saya mau bilang gini loh. Mental block. Jadi dia ini ceritanya nih ya, sekilas aja nih. Dia ini di penjara dari umur 18 tahun. Dan setiap 5 tahun itu dia ngajuin appeal supaya dibebaskan lebih cepat. Dan setiap 5 tahun itu selalu ditolak. Sampai berapa kali ya? Sampai dia setua ini ditolak terus. Sampai terakhir, sampai awal-awal dia semangat banget ngajuin appeal-nya ya. Pengajuan supaya dikurangin masa hukumannya. Semangat banget. Sampai terakhir-terakhir dia udah nggak ngarep. Ngajuin juga seadanya. Dan kebetulan diterima pada saat dia udah tua. Remisi lah kesebutannya. Pada saat diterima itu, bayangin, dia nggak mau keluar loh. Serba takut, serba salah, mental block. Karena udah apa? Dia di penjara umur 18, sampai umur 70, 50 tahun di penjara, keluar takut. Udah ada mental block di sini. Tanpa sadar kalian ini, teman-teman, punya mental block. Tanpa sadar. Makanya tadi balik ke blueprint kalian, karakter kalian. Bagi yang introvert, jadilah extrovert. Bagi yang extrovert, coba introvert. Gimana maksudnya? Introvert itu gini loh. Introvert buka omongan sama orang baru, it's a nightmare. Karena gue ada introvertnya, gue udah membaca buku. Killing time gue sendirian. Buat extrovert, disuruh baca buku sendirian. Kalau nggak seharian di rumah sendirian deh, di kamar aja. Itu nightmare. Ya cobalah, itu mental block. Kalau nggak, bagi yang ikutin IG saya, tes pegawai saya tuh saya tinjuin. Tinjuin itu maksudnya, tinju aja nama satuan saya tuh, si Ano tuh, orang NTT. Bukan buat nyari bonyok ya, tapi dari tinju saya bisa lihat nih karakter orangnya gimana. Mau nyeraga, pantang nyeraga. Itu ngalahin mental block. Contohnya saya ikut tinju, saya tanding itu
3 hari sebelum tanding itu nggak bisa tidur. Adrenalin ya. Wah, kalau gue dihajar KO malu ya, banyak yang nonton. Terus kalau lawannya badannya gede gimana ya, kuat, gue gimana ya. Tapi pada saat bel berbunyi teng teng teng, gue gigit gum shield gue, let's do this, menang, cepret, menang KO. Gue 6 kali tanding, 6 kali menang KO. Dan yang terjadi apa? 3 hari kemudian gak bisa tidur, gue liatin terus videonya, nyalain mental block, enak banget rasanya. Saya manjat tebing, saya takut ketinggian, saya panjatin tebing. Saya cobain rasanya jatuh dari tebing beneran. Wah, jantung kayak mau copot, tapi habis itu lega. Kayak gini deh, contoh kecil. Jadi speaker di sini. Aduh, sebenarnya saya introvert nih, saya pemalu. Saya kelihatan nih, saya pemalu ini. Saya pemalu. Tapi, let's do this. Ya itulah, sama. Oke, tools dan sistem AI. Udah. Oke, real question. Kamu sedang bangun bisnis atau sedang membangun dirimu? Udah, ya intinya bangun diri sendiri baru bisnis lah. Kalau nggak gimana? Oke, Min. Saya rasa sesi dari saya cukup ya. Mungkin ada sesi tanya jawab. Tadi ada yang nanya, sebentar saya kembali dulu. Saya jawab. Bisa, udah ketiban nih. Apa tadi pertanyaannya ya? Oh ya ini. Tapi dari bunga lotus itu, ini pertanyaan nih dari Pak Abdul Hakim. Saya jawab ya. Saya coba baca dulu pertanyaan. Bunga lotus itu kan jelas bahwa perbedaan mekar di umur. Sedangkan dalam konteks karir ada yang mekar di umur 25, ada yang mekar di umur 35. Bahkan ada yang tidak pernah mekar sampai mati. Bagaimana dengan fenomena tersebut? Oke. Bunga lotus sama bunga teratai sama gak? Oke. Jadi perumpamaan di bunga teratai. Jadi sebenarnya pertanyaan ini saya jawab to the point. Ya. Ada yang tidak pernah mekar sampai mati. Itu nasib Anda. Karena apa? 50% itu ditakdir. Ada orang yang udah jalankan semuanya benar. Tapi apa saja bawaannya? Ampas terus. Ngomong apa? Itu Anda mungkin di kehidupan selanjutnya. Jadi kan pertanyaannya gini, bagaimana dengan fenomena tersebut? Ini sama dengan, saya balikin pertanyaannya ke Pak Abdul. Bagaimana dengan fenomena anak kecil meninggal, dibunuh-bunuhin di Gaza? Ada yang meninggal, waktu di Gaza nih, ada yang meninggal karena sakit, belum sempat tua. Kalau kita menanyakan kenapa itu adil, alam. Jawabannya sebenarnya perumpamaan itu seperti daun-daun di pohon. Begitu kena angin, ada daun muda yang gugur, ada daun tua yang gugur. Itu udah alam. Kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi semuanya udah diikutin, udah dijalankan, udah package, bisnis itu belum jalan. Saran saya, mandi bunga. Janda ya. Tapi itu takdir Anda. Ngomong apa kan? Nah ini apa karena dia nggak bisa mekar sampai mati itu karena kehidupan dia sebelumnya. Sebenarnya top dan saya percaya akan adanya reinkarnasi karena ini menjawab beberapa pertanyaan saya kenapa anak kecil banyak yang mati belum sempat mekar. Ada yang jawab berdoa minta Tuhan tolong. Ya bisa aja kalau itu works. Mau Anda kenapa enggak? Question dari Pak Erik. Jika bos kita sudah kita kerahkan atau ajari ke blueprint yang benar tapi tetap tidak mau, indikator apa yang menandakan sudah waktunya berhenti dan pindah ke bos lain? Jika bos kita sudah kita arahkan ya, betul ya, saya lagi teman. Jika bos kita sudah arahkan atau ajari ke blueprint yang benar tapi tetap gini, ini salah nih Ko Erik nih. Sorry ya Ko Erik ya. Menurut saya, boleh diterima atau enggak saran. Prinsip bos itu ada dua sebenarnya. Bos itu nggak pernah salah. Kalau bos salah, kembali ke prinsip pertama. Bos nggak pernah salah. Ya, itu jawaban saya Ko Erik. Bos itu nggak pernah salah. Jadi, that's your boss. Kalau lu nggak suka sama bos, pindah aja. Pindah aja. Kalau ngapain
Duitnya kalau bagus ya lo tahan dikit lah, nabung buat bisnis sendiri. Dan kalau lo udah ya kan, lo ngeliat dia bawaannya udah ngomongin dia di belakang terus. Bisa. Tapi kalau duitnya bagus ya tadi ya, money is important, apalagi kalau udah punya anak istri. Jadi nabung dikit dulu, ntar pelan-pelan buka bisnis yang sama nama bos lu juga nggak apa-apa, kan udah tahu ilmunya. Halo kok, saya punya bisnis bengkel sepeda motor. Bagaimana pendapat Koko tentang bisnis bengkel sepeda motor? Bagaimana cara mengejar bisnis dari Koko? Hah, wah bisnis bengkel keahlian saya nih, pastif nih. Bengkel saya lumayan banyak, tapi nggak boleh promosi kan di sini. Oke, bisnis bengkel sepeda motor itu kebetulan saya mau buka di Hai Timuk, di ujung peta. Di ujung peta lu buka Atlas atau Global, itu di ujung peta di NTT. Nah, bagaimana pendapat Koko tentang bisnis bengkel sepeda motor? Oke, sepeda motor itu jauh lebih banyak dibandingkan mobil, pasti. Pasarnya ada, itu pertama. Tapi kompetitornya juga banyak. Kalau Anda tidak punya USP, unique selling point, ya Anda akan cuma bengkel yang apa adanya. Jadi yang pertama gini, Pak Steve, tolong gunakan framework marketing, 7P of marketing. Nggak usah 7P dulu deh, 4P. Produknya apa? Produk yang Anda jual apa di bengkel motor? Promotionnya gimana? Promosinya gimana? Place-nya di mana? Tempatnya di mana? People-nya yang siapa yang kerjain? Pakai framework 4P dulu menjawab pertanyaan Anda. Terus bagaimana cara men-scale up bisnis dari POV Koko? Kalau bisnis satu udah sukses, lu buka kedua. Buktiin bahwa yang pertama itu bukan luck. Udah kedua udah sukses, cari investor. Cari investor ada banyak caranya. Cari investor, mau pakai full investor, mau 50-50, Anda chip in juga. Itu banyak, itu beda sesi ya. Ntar saya jelasin, tapi udah menjawab lah kurang lebih. Bentar, atu-atu ya. Nanti bilangin saya aja kalau waktu saya udah habis. Bagaimana cara tahu pekerjaan atau bisnis cocok dengan kita untuk 5-10 tahun ke depan? Dari Pak William. Saya takut memilih kategori atau industri yang salah. Dari Pak William nih ya, bagaimana cara tahu pekerjaan atau bisnis cocok dengan kita untuk 5-10 tahun ke depan? Saya takut memilih kategori atau industri yang salah. Gini ya, simpel aja. Lu kalau kerja tapi udah malesnya minta ampun, bawaan lu stres. Kalau lu pakai Garmin ini tadi nih, tingkat stres lu tinggi, ada bisa ngukur stres beda-beda nih. Kerjain itu, lu nggak ada perasaan tuh, hype-nya, itu udah nggak cocok lah bisnis itu.